Ya, halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Abdul Satriawan di acara KKN UNES atau Kuliah Kerja Nyata Bersama Melawan COVID-19 UNES tahun 2020. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang edukasi cara menjaga kesehatan ibu, dalam artinya ibu hamil ya. Untuk alasannya, saya telah menjelaskan di video sebelumnya. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang edukasi cara menjaga kesehatan anak. Tetapi di video ini judulnya tips agar tetap sehat mental selama pandemi. Nah, kenapa saya mengambil judul sehat mental sebagai cara menjaga kesehatan anak? Karena anak di sini itu dari lahir sampai dia menikah, sampai hamil, sampai sebelum hamil itu masih dianggap anak, dan juga setelah melahirkan pun cara menjaga kesehatannya pun masih sama atau masih dominan sama dengan anak. Langsung aja. Yang pertama yaitu akui perasaan. Tak salah merasa takut dan cemas dengan pandemi COVID-19 daripada menyembunyikan perasaan di bawah topeng optimistik, lebih baik menunjukkannya. Nah, di sini itu karena banyak berita-berita, informasi-informasi yang menakutkan, kita harus mengakui aja kalau misal corona itu memang benar-benar menakutkan, menyerang siapa aja, nggak mandang bulu, meskipun itu bayi baru lahir ataupun orang tua yang udah tua banget. Takut memang takut, wajar, tetapi nggak usah takut berlebihan, karena takut yang berlebihan pun bisa mengakibatkan penyakit yang lain, yaitu stres. Oke. Yang kedua yaitu fokus pada diri sendiri. Kita mungkin tidak bisa menghentikan virus corona, tetapi kita sebisa mungkin untuk melindungi diri dari tertular corona. Memang nggak bisa kita pungkiri, meskipun kita tetap menjaga, ada aja musibahnya. Entah itu kita sengaja atau tidak sengaja, ternyata kita kena tertular gitu. Ya, yang penting kita usaha dan juga kita menjaga diri. Kalau kita menjaga diri menggunakan masker, sama aja kita menjaga lingkungan kok. Karena misal aja kita menjadi OTG, kita nggak menyebarkan virus ke yang masih belum terjangkit. OTG itu yang saya dapat informasinya yaitu orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala di sini itu orang tersebut positif memiliki gen corona, tetapi dia tidak mengalami gejala atau ciri-ciri seperti penyakit corona. Mengapa demikian? Bukan berarti orang itu kuat dari virusnya, tetapi menurut informasi yang saya dapat, yaitu virus tersebut yang masuk ke tubuh orang OTG itu virus corona yang cacat atau memiliki molekul virus yang kurang. Jadi dia masuk ke orang itu tetapi nggak bisa berkembang, bahkan sampai menyebabkan tubuh kita itu respon ke penyakitnya itu kayak jangkit, ciri-ciri corona. Nah, kalau ada beberapa orang juga kalau OTG itu orang yang imunitasnya lebih kuat. Nah, kalau imunitasnya lebih kuat daripada corona, itu minimalnya itu ada efek demam. Nah, demam itu salah satu ciri bahwa tubuh kita itu sedang melakukan pertahanan tubuh dari gen asing, gen yang masuk ke tubuh kita. Oke, langsung aja ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Konsumsi informasi yang berkualitas. Jangan mencari informasi dari sumber yang tidak jelas. Pilih sumber yang kredibel untuk mendapat informasi terkait corona. Nah, di sini virus corona lagi booming banget, pandemi banget, bahkan sampai seluruh dunia itu udah tahu semua corona itu apa, seberapa mengerikannya. Tetapi ada beberapa oknum juga untuk mengangkat atau menge-up berarti misal akun channel YouTube-nya atau akun Facebook-nya atau Instagram atau yang lain-lainnya, terutama media
media berita kadang juga ada yang terlalu melebih-melebihkan. Kita tetap fokus aja ke Kemenkes. Kemenkes juga pastinya fokus ke WHO. Jadi kita satu kepala aja, jangan nyebar-nyebar, nanti kita banyak informasi yang tabrakan, kita jadi pusing, bingung, nggak percaya sama pemerintah, ditambah lagi kitanya stres. Oke. Lanjut ke 4, batasi konsumsi berita corona. Kesehatan mental tak akan baik jika terlalu banyak mendengar berita corona, meski itu berasal dari sumber sah. Tetap batasi konsumsi berita. Berarti kalau ada informasi corona yang terlalu berlebih-lebihan, itu cukup ya tahu aja, jangan terlalu dipikirkan banget. Yang penting kita menjaga kesehatan diri. Agak gimana ya, nomor 3 sama 4 agak berlawanan dikit, tapi masih sangkut itu sih, saling berkaitan. Oke, lanjut ke nomor 5, hibur anak. Jika ada orang tua, perlu juga pertimbangan kesehatan mental anak. Jangan sampai mereka stres karena berita yang beredar. Nah, di sini tuh fungsi orang tua juga untuk membimbing anak, karena anak juga kan sekarang banyak yang pakai HP. Bahkan beberapa anak juga udah difasilitasi menggunakan laptop. Mengingat kalau pendidikan sekarang itu secara daring, anak juga yang pertama dia stres karena pendidikannya, karena ilmu yang harus dia kejar terus. Yang kedua, dia lebih dilihat sama orang tua. Kalau misal dia belajarnya kurang, bakal ya tahu tekanan batinnya lah. Yang ketiga itu informasi corona ini jadi pikiran juga. Ya, itu 3 beban buat anak menurut saya. Jadi benar-benar diperhatikan banget mental anak. Jangan sampai pembelajaran daring sebagai orang tua ngelihat anak belajar agak kesusahan malah dimarah-marahin, itu kurang bagus buat kesehatan mental dia. Oke. Yang lembut ke anak, ngajarinnya juga yang lembut biar anak itu nyaman kalau diajar sama orang tua. Oke. Lanjut ke nomor 6. Jaga simpanan dana darurat. Anda perlu simpanan uang yang cukup hingga virus ini berlalu. Nah, di sini juga ada kayak embel-embel. Sebelumnya harusnya nabung, jangan sampai enggak. Soalnya kita nggak tahu virus ini sampai kapan. Beberapa perusahaan juga ada yang PHK karyawannya karena karena kurangnya pemasukan di perusahaannya. Jadi sebisa mungkin bisa bikin kayak reng-rengan tiap bulanannya itu apa. Terus juga nabung, jangan sampai boros. Kalau bisa juga kita harus adaptasi diri kalau virus corona ini naudzubillah minaliknya, jangan sampai kalau virus corona ini nggak bakalan hilang. Jadi kita harus persiapan diri kalau virus corona ini mungkin aja nggak bisa hilang. Jadi kita new normal. Oke, lanjut ke nomor 7. Tetap sehat secara mental. Kekhawatiran akan hal yang tak dapat dikendalikan tak akan membantu. Taati peraturan dan lakukan segala upaya untuk tetap sehat sehat batin maupun sehat raga maupun mental. Ya, mungkin artinya kayak gitu ya. Jadi kekhawatirannya berlebihan itu juga nggak baik. Cukup kita tahu cara penanganannya gimana, kita lakukan, kita berusaha semaksimal mungkin, kita menjaga kesehatan, kebersihan, dan juga pola makan, istirahat yang cukup, itu udah cukup banget. Nggak usah terlalu dipikir terlalu berlebihan. Sebenarnya di sini itu sehat mental banyak banget serangannya. Yang pertama di orang tua, itu pastinya di bidang ekonomi itu neken banget karena orang tua pasti penurunan di pendapatannya. Kedua itu anak, jangan lupakan kalau kesehatan mental yang paling berpengaruh banget itu sebenarnya anak, karena anak itu ada pendidikannya itu jauh lebih berat menurut saya sebagai pelajar ya, jauh lebih berat daripada orang tua, karena anak itu belajar banyak mata kuliah dan itu harus dipelajari secara daring. Belum lagi gurunya itu hanya
memberikan soal tanpa bimbingan yang berlanjut. Apalagi misal anaknya itu kurang paham tentang materi dan tanya ke orang tuanya itu juwet ngajarin anak, kok nggak mudeng-mudeng, dimarahin anaknya pula, jadi pusing, nangis, sedih, nilainya jelek pula. Itu sedih banget. Hati-hati banget ya, tetap sabar ngadepin anak yang dalam masa pertumbuhan, dalam masa belajar. Jangan sampai kebawa emosi juga, karena ini masalah bersama, bukan masalah orang tua juga, bukan masalah anak juga, masalah semuanya. Jadi saling sabar, saling pengertian, saling adaptasi new normal gini. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga pola tidur, jaga pola makan, take care, tetap di rumah kalau bisa. Kalau keluar pun sebisa mungkin minimalisir berpergian di luar. Kalau misal nggak penting nggak usah keluar. Oke, terima kasih atas tontonannya. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan lansia. Oke, jangan lupa ditonton ya. Terima kasih, dadah.